Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua klien GK Invest Semarang. Selamat siang buat trader Indonesia. Kita kembali lagi dengan Alang KUND. Pembahasan kali ini mengenai analisa berdasarkan pola candle ya. Nah, jadi saya bahas kembali untuk teknikal trading forex, gold dan lain-lain ini. Teknikal itu banyak sekali ya. Dan salah satunya ini pola berdasarkan pola candle, karena di chart itu memakai candle. Kebanyakan trader memakai pola chartnya itu memakai pola candle. Jarang sekali pakai tick chart atau yang lain ya. Di situ kan ada ininya. Ya, selamat siang Pak Budi Prasojo. Mungkin sebelumnya apabila Malang Kota bantu cek. Ya, saya menggunakan untuk pola candle ini bisa untuk trend major, kita baca untuk trend major ataupun trend minor gitu. Nah, memang banyak ya pola candle yang pola candle itu banyak sekali. Cuman saya hanya memakai 6 sampai 5 pola candle. Kalau misalnya 5 5 itu pola bullish, 5 itu pola bearish, seperti yang di layar. Ini pola bullish dan ini pola bearish tanpa indikator. Jadi untuk pola candle ini kita bisa lebih efektif dan lebih dari pertama trading lah, saya sampai sekarang membaca trend major atau mayor, salah satunya yang wajib itu pola candle. Selain teman-teman mungkin ada memakai indikator, tapi pola candle itu harus diketahui gitu. Ya, selamat siang Pak Adi, selamat bergabung. Nah, sebelum masuk ke pola candle, apakah ada pembahasan saya yang kemarin ada yang mau ditanyain dari mulai Fibonacci atau MA sama Bollinger Band. Nah, apabila memang nggak ada yang ditanyain, bisa kita masuk ke materi untuk pola candle.
Nah, mungkin sambil teman-teman sambil dibaca semua keterangannya. Yang pertama adalah candle hammer. Jadi setelah candle sebelumnya turun bearish atau tren bearish, tren turun, lalu kita menemukan candle hammer. Nah, candle hammer seperti ini. Candle hammer seperti ini, seperti palu ya. Seperti palu. Itu kita sebut hammer, dan efeknya karena di atas ini memang untuk efek 6 candle ini adalah bullish semua. Efeknya setelah candle berikutnya adalah bullish. Gitu. Nah, jadi setelah keluar candle hammer, kita melakukan buy. Karena kan efek setelah candle hammer itu, candle selanjutnya seharusnya secara materi itu bullish lagi. Naik. Cuman akan tetapi nantilah setelah saya buka chart, ada mungkin kayak level ya kita bilang. Kayak levelnya. Di mana itu hammer yang valid, di mana hammer yang false. Begitu. Nah, bentuknya seperti itu. Untuk keterangannya teman-teman bisa baca sendiri sambil saya menjelaskan. Nah, yang kedua inverted hammer. Hammer dan inverted hammer dan bullish engulfing ya tentunya. Itu yang saya gemari, yang saya sukai. Termasuk nanti kebalikannya ada. Gitu. Nah, inverted hammer ini bentuknya seperti hammer tapi dibalik. Bodinya ada di bawah, shadow-nya ada di atas. Kalau hammer kan bodinya di atas, shadow-nya di bawah. Bodi kecil di bawah rank harga. Kebalikan hammer. Gitu. Jadi dari tren turun ketemulah inverted hammer. Setelah itu baru kita buy. Karena secara teknikal atau secara materi, setelah candle inverted hammer, setelah candle hammer itu adalah bullish, candle selanjutnya. Begitu. Yang ketiga bullish engulfing. Yang ketiga bullish engulfing. Bullish engulfing bentuknya seperti ini. Body candlenya. Jadi candle sebelumnya harus bearish dan dimakan candle bullish selanjutnya. Nah, yang candle bullish itu kita sebut bullish engulfing. Tapi dengan syarat harus ada candle bearish yang dimakan sebelumnya. Ditutup gitu ya maksudnya. Itu bullish engulfing. Dan efeknya jelas naik setelah candle itu. Yang keempat itu Pershing line. Pershing line itu jarang saya gunakan, tapi teman-teman untuk sekedar apa harus mengetahui juga ya. Pershing line ini bentuknya seperti bullish engulfing, cuman candle sebelumnya apa? Ya candle bearish lalu ditutup dengan candle bullish, tapi posisinya itu ada di bawah. Beda kan? Bullish engulfing seperti ini, bearish Pershing line seperti ini. Nih. Jadi dinamakan Pershing line. Yang kelima, morning doji star. Nah, ini nih. Kalau Pershing line ini yang tadi ya, Pershing line itu saya jarang gunakan. Karena apa ya? Ya jarang lah. Kalau morning doji star ini sering saya gunakan. Jadi selain bullish engulfing, inverted hammer, salah satunya ya morning doji star ini. Dari candle turun sebelumnya, misalnya time frame H1 atau H4 atau daily, itu keluar doji star. Lalu
dibalas dengan candle bullish. Seperti ini. Formasinya seperti ini. 1, 2, 3. Candle bearish, doji, dan bullish. Setelah ini, Mbak. Jadi bullish ini mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi arah selanjutnya adalah naik. Doji itu kosong. Kosong. Jadi dia itu penentuannya candle berikutnya. Candle berikutnya naik atau turun. Kalau naik itu konfirmasi. Kalau turun ya sudah, tidak konfirmasi. Jadi kalau bahasa besarnya itu bisa dikatakan sideway. Kalau ini kan dari candle ya. Gitu. Ya, Pak Rino, selamat siang. Saya baru lirik nih, Pak. Belum menyapa. Nah, yang keenam adalah Morning Star. Morning Star itu seperti Doji Star, cuman dia ada bodinya ya. Ada bodinya. Kalau Doji itu kosong. Jadi misalnya kita pakai time frame 1 jam, bolak-balik, ujung-ujungnya harga di tempat. Nah, untuk Morning Star mempunyai body. Bodinya kurang lebih kalau kita ukur 3 poin ya. Itu bisa dikatakan Morning Star. Dan shadow-nya paling 1 poin. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk kita transaksi buy adalah saya memakai 6 candle bullish. Jadi 1 hammer, yang kedua inverted hammer, yang ketiga bullish engulfing, yang keempat forcing line, morning doji star, morning star. Nah, setelah candle ini keluar, baru kita melakukan transaksi buy. Gitu. Tapi harus diingat satu lagi. Satu, kita manajemen. Bukan berarti setelah candle ini harus valid. Semua technical forex itu tidak ada yang 100% valid. Kalau kita melakukan di satu time frame. Tapi kalau kita jeli dari mulai monthly, weekly, daily, H4, H1. Nah, itu mungkin akan sedikit walaupun kena stop lossnya mungkin dari 10 transaksi 2 kena stop loss atau 3. Rata-rata trader itu jarang yang sadar akan pola candle atau trend monthly, weekly, terutama itu. Tapi rata-rata kebanyakan mereka itu hanya menganalisa dari daily, H4, H1, M3, bahkan M5. Sedangkan weekly-nya jarang diperhatikan. Bahkan banyak sekali daily yang kurang diperhatikan. Sebagai contoh itu seperti kemarin lah, anggap gold. Contoh yang memakai indikator. Itu pasti terkena floating di atas. Karena menurut indikator mereka itu sudah ngasih tanda-tanda untuk oversold dan udah saatnya buy. Misalnya pakai time frame H1. Dan ternyata dia melanjutkan penurunannya. Nah, itu kenapa? Jangan salahkan market. Salahkan diri kita. Kita harus sadar makanya. Seperti yang tadi saya bahas, kita harus lihat ke H4. Apakah H4 sudah oversold atau belum? Apakah H4 udah sampai strong support atau belum? Apakah H4 ada candle pembalikan atau belum? Nah, setelah di H4 ada, di averaging tuh. Tambah turun lagi. Kita harus sadar ke daily.
ke daily, ke weekly, ke monthly. Ada saatnya, ada kalanya itu trending. Trending menghabiskan trend daily, trend monthly, trend weekly. Teman-teman, kalau trend daily, trend weekly, trend monthly itu mungkin tahu berapa pips dia trennya, trending. Begitu. Nah, untuk pola candle ini kembali lagi saya ceritakan karena ini ada yang baru masuk satu orang, cuman nggak ada namanya. Rahmat Widodo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang, Om. Nah, candle bullish yang saya pakai hanya 5 sebetulnya. Persing line jarang saya pakai. Tapi untuk pengetahuan teman-teman di sini, ya seperti ini bentuknya persing line. Gitu. Satu hammer, kedua inverted hammer bentuknya seperti ini. Bullish and Wilfing, persing line, morning doji star, dan morning star. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke pola candle bearish. Ataupun pertanyaan yang materi saya yang sebelumnya, Fibo, Bollinger, atau MA. Untuk rules nanti setelah ini ya. Kalau ada candle yang tiba-tiba ada gap yang jauh di itu bagaimana? Kalau market running, sebentar, sorry. Nah, kalau misalnya gap market running itu jarang sekali ada gap. Jarang sekali ada gap. Harusnya tidak ada malah. Kalau kita sadar akan tahu permainan dealing desk. Gitu. Jadi biasanya kalau gap itu terjadi pada hari open market pada hari Senin. Karena apa? Karena hari Sabtu dan Minggu libur. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur itu harus apa? Harga itu sebetulnya running gitu. Jadi Sabtu Minggu running, misalnya close candle di hari Sabtu pagi ya. Sabtu pagi close, misal anggap kita di harga 1.000. Ternyata harga gold nih misalnya 1.700. Nah, ketika Sabtu dan Minggu tutup, kita nggak trading. Tapi itu harga running. Perdagangan masih berjalan di faktanya ya. Penjual belinya gitu. Maksudnya bukan di online ya. Maksudnya di toko emas kayak di apa gitu. Nah, itu akan memberikan harga sendiri untuk nanti hari Senin sampai mana untuk hari Senin itu. Nah, maka terjadi gap di hari Senin itu. Mau gap up atau gap down. Tergantung harga yang close di hari Minggu itu. Begitu. Ada pertanyaan lain? Paham ya Om Rahmat di YouTube? Jadi tahu karakteristik tiap candle dan bisa baca secara teknikal kapan bisa buy atau sell. Semoga terus bisa diadakan karena sangat membantu trader pemula. GK Invest tempat untuk sukses. Amin. Nah, untuk rule saya belum masuk.
Ini hanya memperkenalkan pola-pola candle dan efek candle selanjutnya setelah ini. Setelah candle hammer, engulfing, forcing line, doji, morning star, baru efek bullish ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan efek bullish ini, saya lanjut ke efek bearish. Gitu. Saya tunggu 5 menit, ada pertanyaan, 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Ataupun pertanyaan yang kemarin tentang Fibonacci ataupun Bollinger. Nah, untuk kali ini saya ngisi webinar ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Sebagai informasi. Gitu. Ya, apabila tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke pola bearish. Nah, untuk pola bearish ini sama juga, hanya 5 yang saya pakai, yaitu kebalikan dari candle dark cloud Pershing line itu. Nah, yang pertama adalah shooting star. Shooting star di sini, kenapa dibilang shooting star? Padahal di atas ada yang mirip, dinamakan inverted hammer. Ini kan, ini nih, dinamakan inverted hammer. Sedangkan di sini bentuknya sama, bodinya di bawah, shadow-nya di atas, dinamakan shooting star. Yang membedakan adalah ini dari bullish, sebelumnya bullish, nih, sebelumnya bullish, posisinya aja yang membedakan. Posisi dia di atas. Sedangkan posisinya inverted hammer adalah di bawah, candle sebelumnya. Kalau shooting star ada di atas, candle sebelumnya. Maka efek selanjutnya adalah down. Berarti kita ambil posisi sell setelah close candle ini. Gitu. Nah, paham ya? Bentuknya sama. Yang kedua adalah hangman. Hangman kalau di atas, di sini dibilang hammer. Kalau di bawah sini adalah hangman. Bentuknya sama. Bodinya di atas, shadow-nya di bawah. Idealnya apabila di atas shadow-nya kita lebih panjang, lebih bagus. Gitu. Idealnya di atasnya tidak ada shadow lagi. Itu sempurna. Tapi kalau ada shadow walaupun 0, pip, itu saya bilang tidak sempurna. Gitu. Dari trend up keluar candle seperti ini, hangman di atas, maka efek selanjutnya adalah down. Maka kita sell. Gitu. Yang ketiga, bearish engulfing. Keterangannya sama, hanya dibalik seperti di atas. Nah, ini sama, ini bullish, setelah candle ini kita buy. Kalau bearish engulfing setelah candle ini kita sell. Jadi candle bearish itu ada di atas candle sebelumnya dari trend up. Lalu keluarlah candle bearish yang memakan candle bullish sebelumnya. Dua candle ini. Ini kecil, ini besar. Jadi kemakan ya. Lebih besar. Maka efek selanjutnya adalah down, yaitu sell. Gitu. Nah, yang keempat, dark cloud cover. Dark cloud cover.
itu kebalikannya dari Persing line yang atas ini. Tapi jujur, saya jarang menggunakannya. Jarang memperhatikannya. Posisinya seperti bearish engulfing, hanya bedanya opennya itu terjadi gap paling beberapa pip, 1-2 pip di atas dan close candle-nya di bawah. Posisinya seperti ini dan candle berikutnya efeknya turun. Yaitu kita ambil posisi sell. Gitu. Nah, yang kelima adalah evening doji star, kebalikan dari morning doji star. Jadi kalau di bawah itu dinamakan morning ya, kayak pagi. Morning doji star, kalau di atas itu evening, sore hari. Sore hari. Tepatnya kurang lebih kayak kalau sesi-sesian ya. Itu sesi Amerika. Nanti saya bahas untuk sesi ya. Nah, evening doji star, candle bullish, 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 keluarlah doji 0. Tidak mempunyai body. Lalu keluar bearish engulfing. Bearish engulfing. Candle bearish maksudnya. Nah, maka efek candle selanjutnya adalah turun. Maka kita ambil posisi sell. Yang keenam adalah evening star. Evening star bentuknya seperti evening doji star, akan tetapi hanya mempunyai body 1-3 pip atau 1-3 poin. Bentuknya seperti ini. Tapi harus dikonfirmasi dengan candle bearish ya. Evening doji star harus dikonfirmasi dengan candle bearish, maka candle selanjutnya bear. Evening juga gitu. Bear juga. Oke? Sudah paham? Minimal mengetahui ya. Dan saya akan lanjutkan ke chat. Masih ada yang ditanyakan atau enggak? Sebelum kita ke chat sebagai analisa. Contoh analisa. Dan bisa buka WA. Di YouTube tidak ada yang ditanyain, di Zoom meeting juga tidak ada. Maaf Om, nanti makalahnya bisa di-emailkan kah Suwun? Ya Om. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Misalnya sekarang rules-nya. Rules trading-nya. Yang tadi saya bilang, atau apa tuh, contoh kita analisa, contoh aja ya, kita review ke belakang. Nah, market ini candle ini kita kasih tanda awal mula kenaikan.
dari sini. Nah, dari turun, tren turun. Kita perbesar. Nah, dari tren turun, lalu keluar candle doji. Yang tadi kita bilang kalau di bawah morning doji star. Nah, seperti ini. Keluar morning doji star, efek selanjutnya adalah naik. Maka kan kita buy. Ini time frame monthly. Kita kasih tanda. Kita kembali ke time frame kecil. Tanggal 4 bulan 12. Sampai nggak nih? Kita ke weekly. Nah, ini. Dari weekly, candle bullish engulfing. Oke, yang ini ya, yang saya tandai. Nah, maka berikutnya adalah kita, analisa kita naik, buy. Monthly, efeknya 1 bulan ke depan. Weekly, efeknya 1 minggu ke depan. Trend major nih. Artinya kita trading untuk sekarang 1 bulan ke depan fokus dengan buy. Karena menurut pola candlenya monthly. Lalu kita turunkan ke weekly bullish engulfing. Maka 1 minggu ke depan kita ngambil buy lagi. Ngambil buy lagi untuk 1 minggu ke depan. Karena menurut time frame weekly. Lalu sekarang kita turunkan dulu lagi ke intraday-nya, daily. Nah, ini daily candle seperti ini. Bullish. Ini nggak ada ya. Candle ini nggak ada namanya. Tapi kalau kita sadar akan breakout ataupun kita pure pola candle deh. Secara pola candle itu tidak ada efek untuk naik atau turun. Candle 2 ini. Nah, ya. Nah, di sini tidak ada. Kita tidak bisa menyimpulkan daily ini mau kemana, mau naik, mau turun. Kan tadi di sini posisi nih. Nah, ini kalau sadar akan KUND, cie KUND, break up KUND, sini. Nah, sekarang kita turunkan lagi, kita tidak menemukan tren, bukan menemukan tren, menganalisa tren daily, karena pola candlenya tidak memenuhi syarat. Kita turunkan lagi ke 4. Nah, di sini. H4 pun sama dengan daily posisinya. Nah, akan tetapi seperti biasa itu rata-rata tidak harus terjadi ketika market terkena support, strong support itu langsung balik lagi. Kadang-kadang memang sideways dulu seperti ini. Menguji psikologis trader. Jadi terjadi dulu
Doji itu dikonfirmasi bullish atau bearish, valid atau false. Gitu. Maka supply and demand dulu. Jual beli, jual beli, jual beli, akhirnya menanglah yang beli. Gitu. Jadi bakal flat dulu seperti ini 1 minggu. Terus yang keempat kita turun lagi. Apa nih? Oh iya. Yang keempat kita turun ke H1. Kita trading di hari itu. Oh jauh. Bulan 12. Tanggal 4 bulan 12 Januari Desember. Oke. Nah, mana tadi? Kok nggak ada? Oh ini nih. Agustus. Sebentar, saya cari dulu. Mana ya tanda vertikal tadi? Oh hilang. Tanggal 4 bulan 12 2020.
Oh, ini tanggal 4 bulan 12 2015. Di H1. 2015. Nah, ini teman-teman baru temu. Nah, ini dia. Dari H1 kita pantauan dari H1 candlenya sama. Tidak ada di sini ya. Kalau di sini tidak ada efek untuk naik atau turun menurut pola candle. Hanya kalau lihat berikan di sini formasinya sudah naik. Nah, akan tetapi kita di sini jadi kita simpulin. Contohnya ya. Kita harus bersabar, jangan menurut weekly buy, weekly ranknya besar. Apalagi monthly. Menurut monthly naik, menurut weekly naik, menurut daily 50-50. Bisa naik, bisa turun. Menurut H4, H1 juga sama. Kita terus urut ke belakang sampai ke M15. Tapi di sini baru ada konfirmasi di H1 di candle ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini nih candle ini. Nah, candle ini. Nah, ini kelihatan kan? Menyerupai inverted hammer. Gitu, tapi bukan inverted hammer, hanya menyerupai. Gitu, ini bisa dibilang sih doji ya. Gitu, tapi ini tanda-tandanya akan mulai kenaikan. Nah, kalau kita sadar dengan pelajaran Fibo saya kemarin, jadi di sini monthly buy, weekly buy, weekly buy, daily 50-50, kita ngacu ke time frame, ke trend major. Daripada kita melawan trend major, mending kita ngikutin. Walaupun nantinya floating, itu pasti balik. Kalau memang MM kita disiplin. Gitu. Kalau pakai candle, pakai Fibo kita ukur misalnya dari sini mulai kenaikan. Atau pakai indikator atau pakai apa. Nah, di sini 7888 kalau gold itu. Kuat tahanannya. Di bawah ini bisa SL-nya. Jadi kita simpulin buy monthly, buy weekly. Misalnya daily turun, H4 turun, M30 turun, M15 turun. Maka hari ini turun untuk naik. Jadi kita ambil untuk mencari base price. Di mana kita buy zero floating. Gitu. Paham ya? Jadi kita simpulin, misalnya contoh, monthly buy, weekly buy, daily turun, H4 naik, H1 turun, M30 ke bawah semua turun. Artinya penurunan itu untuk kenaikan. Jadi turun untuk naik. Karena apa? Dia di time frame kecil M5 sampai H1 itu harus confirm dulu. Jadi dia turun dulu, semua turun. Dia harus menyelesaikan trennya dulu turun.
Setelah turun baru dia ngikut H4, baru ngikut daily, baru ngikut ke weekly dan monthly. Gitu, paham nggak? Jadi kita ambil kesimpulan sendiri. Kalau semua time frame confirm, monthly, weekly, daily, semua ngasih pola candle untuk naik semua. Itu yang tadi itu saya bilang harus sadar akan time frame besar. Itu yakin. 100% malah saya yakin buy-nya gitu. Masuk buy maksudnya, bukan 100% profit. Yakin apa? Yakin untuk ambil posisi. Karena semua confirm nih dari time frame kecil sampai time frame besar. Dan bahkan kalau monthly memang menurut pola candle naik, kita hold sebulan saya berani. Gitu. Nah, rata-rata mereka itu trader di Indonesia itu nggak sadar akan time frame besar, rata-rata ke time frame kecil, daily ke bawah. Gitu, teman-teman klien GK Invest Semarang. Dari sini morning register naik gitu. Gitu, ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Untuk pembahasan pola candle. Nah, contoh sekarang analisa yang ini. Market yang sedang berjalan. Weekly deh, dari weekly. Nah, dari weekly, dari tren turun, itu sudah ngasih tanda morning doji star ataupun evening ya. Artinya untuk minggu ini harus close candle yang sedang berjalan ini harus close candle bullish. 1 minggu ke depan kita bull. Saya masih fight dengan buy. Makanya ini belum saya close. Nah, kita turun lagi dari weekly ke daily. Daily di sini bullish. Jangan lihat OP saya ya. OP saya di ekor itu karena apa? Pasti pertanyaannya itu. Sebelum ada candle. Itu memakai teknikal yang berbeda. Bullish. Maka setelah saya buy limit saya kena, buy di ekor sini. Lalu close candle daily. Hari itu bullish, maka saya hold posisi. Nah, sebelum bullish biasa sideways, naik turun, naik turun, naik turun. Kita pindah ke A4. Dari sini. A4 tidak ngasih indikasi atau ngasih pola candle untuk bullish. Akan tetapi formasi ini naik, koreksi, naik. Yang close di daily adalah bullish. Yang
Terus yang ketiga kita turun ke H1. H1 di sini ngasih tanda evening doji. Evening star doji. Nah, setelah buy limit lalu dikonfirmasi dengan candle ini, maka sangat yakin. Nah, candle ini dikonfirmasi dengan candle bullish di H1, maka candle selanjutnya adalah bullish. Gitu. Buy. Lalu kita turun ke M30. Nah, di M30 nampak sangat kelihatan. Sudah sideways ditambah doji. Maka naik. Kita open posisi buy. Oke. Simple. Materinya dan rata-rata orang nggak sadar akan membaca trend major. Untuk sekarang mungkin saya berharap market turun dulu ke sini, buy limit dan ke sini. Kalaupun naik, running profit yang bawah bertambah, kalaupun dan tidak kena buy limit, kalaupun turun menjemput dulu. Oke. Ada lagi? Ya, ada pertanyaan? Oh, bukan pertanyaan ternyata. Pak Budi, terima kasih Pak Alang untuk edukasinya. Sama-sama Pak Budi. Salam kenal dari Alang KWND. Semoga profit selalu. Dan semoga bermanfaat ilmu pola candle-nya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya mungkin akan tutup edukasi kali ini. Selesai. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya cek di Zoom meeting tidak ada, saya cek di YouTube pun tidak ada, mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah partisipasi. Saya Alangkun dari Kota Kediri tanggal 13 Desember dengan webinar di GK Invest menggunakan pola candle. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam profit, salam trader. Semoga bermanfaat. Amin.